Halo semuanya, kembali lagi senang sama dalam melakukan sebuah penelitian. Halo anak-anakku yang terkasih, hari ini kita akan belajar kembali dengan saya, Ibu Ella. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Halo semuanya, sudah siap ya untuk pembelajaran sejarah hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan jangan lupa tetap patuhi semua protokol kesehatan. Hari ini kita akan membahas tentang kebudayaan Mesopotamia. Kita akan membahas kebudayaan Mesopotamia dari 7 unsurnya. Yang pertama adalah bahasa atau tulisan. Jadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa Mesopotamia itu memiliki huruf yang berbeda, yaitu huruf paku. Nah, ini adalah contoh dari huruf paku. Nah, sekarang silakan kalian coba tuliskan nama kalian dengan huruf paku. Kalau bisa nama lengkap ya. Silakan dicoba. Nah, kalau sudah dicoba, silakan kalian simpulkan kira-kira kenapa ya huruf paku ini tidak kita gunakan lagi? Apakah kalian tahu alasannya? Kalau kalian sudah tahu, silakan tuliskan di modul kalian. Huruf paku ini biasanya dituliskan pada tanah liat yang mereka sebut sebagai cuneiform. Terus apa sih isinya? Ternyata isinya itu sangat bervariasi. Bisa mencatat sejarah, bisa untuk mencatat pajak, kebijakan pemerintah, komunikasi antar wilayah, dan juga untuk pewarisan budaya. Lalu bagaimana dengan sistem mata pencaharian? Secara umum mata pencaharian utama itu adalah menjadi petani, kemudian pedagang dan juga nelayan. Mereka memanfaatkan sungai untuk dijadikan sebagai jalur perdagangan, sehingga banyak kota-kota muncul itu ada di sekitar sungai. Nah, karena mereka sudah mengenal perdagangan, tentu mereka butuh sistem angka. Mereka juga mengembangkan angka paku, dan angka paku ini mereka susun dalam angka 1 sampai dengan 60. Nah, sekarang silakan kalian coba tuliskan tanggal, bulan, dan tahun lahir kalian dengan menggunakan angka paku. Selamat mencoba. Unsur kebudayaan selanjutnya adalah sistem peralatan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Secara umum, senian mereka bersifat heroisme, mencerminkan suasana kepahlawanan. Kenapa kepahlawanan? Yaitu untuk mengenang keberhasilan mereka dalam menaklukkan bangsa yang lain. Jadi mereka catat dalam bentuk seni, yaitu dalam bentuk gambar atau relief yang ada di kuil-kuil mereka. Nah, bagaimana kepercayaan mereka? Mereka percaya pada dewa dan adanya makhluk-makhluk mitologi. Jadi kalau kalian lihat peninggalan dari peradaban Mesopotamia, kalian akan menemukan manusia tapi badannya adalah hewan. Itu adalah salah satu contoh dari hewan mitologi. Nah, selain itu juga ada peninggalan dalam bentuk epos Gilgamesh dan juga bangunan-bangunan seperti Taman Gantung Babilonia. Selain itu, mereka juga sudah mengenal astronomi. Diperkirakan astronomi ini mereka kenal untuk memperkirakan kapan datangnya waktu banjir dan juga kemarau. Lalu mereka juga sudah mengenal yang namanya astrologi. Mereka sudah mengenal apa yang disebut dengan zodiak. Lalu selain bumi, mereka juga sudah mengenal adanya 5 planet lainnya seperti Jupiter, Venus, Saturnus, Merkurius, dan Mars. Nah, selain itu mereka juga sudah memiliki strategi perang yang baik karena mereka sudah memiliki pasukan kavaleri. Mereka mengolah logam yang mereka miliki menjadi berbagai senjata dan juga perhiasan. Sistem religi dan kepercayaan. Secara umum ada beberapa ciri agama kuno yang berkembang di Mesopotamia. Yang pertama adalah totemisme. Totemisme adalah suatu kepercayaan atau agama adanya daya atau sifat ilahi yang dikandung sebuah benda atau makhluk hidup selain manusia.
Biasanya mereka percayai adalah jenis-jenis hewan tertentu, terutama hewan yang kuat seperti beruang, macan, singa, dan seterusnya. Yang kedua adalah antropomorfisme. Antropomorfisme adalah perwujudan karakteristik manusia ke makhluk bukan manusia. Subjek antropomorfisme seperti binatang yang digambarkan sebagai makhluk dengan motivasi manusia, dapat berpikir dan berbicara, atau benda alam seperti angin atau matahari. Ini contohnya seperti hewan yang kepalanya adalah manusia tapi badannya adalah hewan, atau sebaliknya, kepalanya misalnya matahari tapi badannya adalah manusia. Itu adalah contoh dari antropomorfisme. Yang selanjutnya adalah politeisme. Politeisme artinya menyembah banyak dewa. Dan selanjutnya ada agama negara. Jadi di Mesopotamia itu setiap kota atau setiap negara kota memiliki dewa atau pelindungnya masing-masing. Contohnya, kota Sumeria itu mereka percaya yang tertinggi adalah dewa Anu atau dewa langit. Di kota Eridu mereka percaya tertinggi adalah dewa Ea atau dewa air. Di kota Nippur yang tertinggi adalah dewa Enlil atau dewa angin. Lalu di kota Ur yang mereka percaya adalah dewa Sin atau dewa bulan. Lalu di kota Asyur yang mereka anggap paling tinggi adalah dewa Ninurta, yaitu dewa petir dan badai. Lalu di kota Sumeria yang paling tinggi adalah dewa Utu, yaitu dewa matahari dan juga keadilan. Selanjutnya kita akan membahas sistem organisasi sosial dan kemasyarakatan. Jadi masyarakat Mesopotamia itu sudah mengenal namanya stratifikasi sosial, mulai dari para imam dan raja, bangsawan dan para bawahannya, pedagang dan pengrajin, petani, peternak, nelayan dan pemburu, dan terakhir adalah golongan budak. Nah, lalu dalam sistem hukum mereka mengenal beberapa hukum seperti Kodeks Hammurabi yang dibuat oleh Hammurabi, Kodeks Urugagna yang dikembangkan di kota Lagas, dan juga ada Kodeks Urnamu yang dibuat oleh Raja Urnamu. Ada satu lagi nih yang terkenal dari peninggalan peradaban Mesopotamia, yaitu adanya Perjanjian Kades. Perjanjian Kades itu mengakhiri pertempuran Kades, sebuah pertempuran yang terjadi antara Kekaisaran Mesir melawan Kekaisaran Het yang terjadi pada tahun 1274 sebelum Masehi. Dalam pertempuran ini mereka menggunakan semua kekuatan mereka. Diduga ada sekitar 6.000 kereta perang yang digunakan untuk pertempuran ini. Tapi karena keduanya memiliki kekuatan yang sama, akhirnya tidak tercapailah tujuan dari perang tersebut, sehingga mereka mengeluarkan kesepakatan damai. Nah, hingga saat ini perjanjian damai tersebut merupakan kesepakatan internasional tertulis yang tertua dan masih ada hingga saat ini, sehingga perjanjian Kades saat ini disimpan oleh PBB. Itu dia pembelajaran sejarah kita pada hari ini. Semoga kalian bisa menangkap nilai-nilai kehidupan yang ada di dalamnya, dan sampai jumpa pada pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih. Halo semuanya, kamu dalam melakukan sebuah